Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya, saya Bimo. Saya Indah Sewati. Saya Mayrina. Saya Vina. Kami dari tim magang Universitas Negeri Malang akan berbagi pengalaman kami selama belajar di Jeslu dan Sampai. Salah satu kegiatan kami adalah OOTB, Out of the Box. OOTB merupakan salah satu strategi pemasaran offline yang digunakan untuk memperluas pangsa pasar. Kami juga melakukan kunjungan industri di daerah Blitar, seperti Rumah Jenang dan Opak Gambir. Salah satu filosofi unik yang menjadi simbolik Rumah Jenang yaitu katakan cinta dengan jenang. Di sana kami belajar proses pembuatan, pengemasan, bahkan pemasaran juga. Kegiatan utama kami yang menjadi sorotan adalah pelatihan digital marketing, di mana pelatihan ini belum pernah kami dapatkan selama duduk di bangku kuliah. Selain mendapatkan ilmu, kami juga melakukan proses pentransferan ilmu kepada teman magang lainnya, yaitu dari kampus IAIN Kediri. Kegiatan kita selanjutnya yaitu berlatih menyusun dan menjalankan bisnis plan hidroponik, mulai dari penyemaian, pemindahan, perawatan, hingga pemanenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya David Handrawan, CEO dari Samsik Resto. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama kurang lebih 5 bulan ini kita bekerja sama atau kolaborasi dengan Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan program magang bagi mahasiswa. Dan kali ini kita bekerjasama dengan EKBFI BUM untuk melaksanakan program magang selama kurang lebih 1 semester ya. Nah, dari program magang ini dari teman-teman magang dan Samsik dapat bekerjasama dengan baik dapat menjalankan program-programnya. Mulai yang pertama kita merencanakan program internet marketing, yaitu bagaimana kita ajari teman-teman yang magang ini untuk bisa melakukan promosi atau menjual produk melalui internet. Yang kedua, kita minta untuk teman-teman dari UM ini untuk membuat business plan, dan alhamdulillah dari business plan itu dapat berjalan dengan baik beserta dengan aplikasinya, yaitu pembuatan dan pengelolaan hidroponik. Terus yang ketiga, dari magang ini juga teman-teman kita minta untuk membuat event, yaitu berupa pertunjukan musik yang kita lakukan dari store satu ke store yang lain. Yang selanjutnya dari program kita yang lain adalah kunjungan industri. Kunjungan industri ini kita ajak dari teman-teman OM kolaborasi dengan teman magang yang lain untuk mengunjungi beberapa UKM yang ada di Blitar yang mereka sudah mempunyai produk yang disebarkan di seluruh Indonesia atau bahkan sudah ekspor. Adapun yang selanjutnya dari teman-teman OM ini sangat kita libatkan sekali untuk program audit yang kita laksanakan di hampir semua store di Samsik, terutama di audit keuangan, audit program-program yang kita bikin dari pusat. Selain program audit, kita juga memberikan program OJT, on the job training, untuk teman-teman magang ini. Kebetulan sekali pada saat mereka magang kita melakukan 2 kali, kita membuka 2 toko baru, dan alhamdulillah mulai dari awal buka toko sampai toko itu dibuka, teman-teman dari UM ini bisa berpartisipasi langsung, bisa merasakan secara langsung bagaimana sensasinya membuka toko, bagaimana keribetannya, bagaimana mengelola keuangannya, bagaimana mengelola SDM-nya, bagaimana mengelola promosinya, dan lain-lain. Dan insya Allah teman-teman, termasuk juga kita ajak teman-teman untuk berjualan secara langsung di toko yang baru tersebut. Nah, program lain lagi yang kita lakukan adalah di akhir tahun memang kita ada fun trip yang sudah kita laksanakan beberapa tahun. Selain fun trip, kita juga team building untuk membangun tim, terutama di tim internal Samsik. Alhamdulillah dari tim building itu kita libatkan teman-teman OM untuk berpartisipasi secara langsung, untuk ikut kegiatan secara langsung, dan mereka dapat membaur, dapat bekerja sama, dan dapat membangun tim tujuan dari tim building yang kita inginkan. Program terakhir ketika di magang di Samsik ini adalah pada waktu ada peserta magang yang baru, kita minta untuk teman-teman dari UM ini membuat modul yang mana modul ini harus disampaikan kepada peserta magang selanjutnya. Dan ini
Dari penilaian kami, teman-teman dari Magang UM sangat berhasil sekali ketika memberikan ilmu yang sudah didapat kepada peserta magang baru, terutama di ilmu internet. Nah, itu beberapa program yang kita desain, kita rancang untuk teman-teman Universitas Negeri Malang karena memang rentang waktu di magangnya ini cukup panjang ya. Harapan saya nanti teman-teman OM ini yang sudah magang di Samsik selama sekian bulan bisa mengaplikasikan ilmunya, bisa memberikan ilmunya kepada yang lain, bisa mempraktekkan ilmunya yang didapat terutama dari sisi internet marketing. Dan harapan saya teman-teman bisa sesuai dengan target kita di awal, harapan kita bisa menjual produk atau membuat satu produk yang dipasarkan secara online. Dan harapan juga saya kepada teman-teman OM yang lain yang belum magang, kami sangat welcome sekali, sangat menerima dengan baik dari UM terutama untuk bisa magang di sini lagi. Dan kalau tahun ini kita 4 peserta, kalau tahun depan mau lebih dari 4 peserta, 10 peserta, 20 peserta, insya Allah kita siap. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti teman-teman OM yang sudah magang di sini bisa mengaplikasikan ilmunya, bisa berbagi, bisa bersharing tentang ilmu yang didapat, dan terutama lagi bisa membuka atau memasarkan produk atau membuat produk yang bisa dipasarkan di internet secara langsung. Sekian dari saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pada hari ini teman-teman dari Universitas Negeri Malang jurusan Ekonomi Pembangunan akan menyampaikan review dari mereka tentang bagaimana selama magang di Samsik ini. Oke, sebelum mereka menyampaikan review selama magang di sini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu. Oke, kita mulai ya dari yang sebelah kiri, silahkan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Otniel Bimo, juga nama teman-teman saya Bimo. Saya berasal dari Jakarta. Saat ini saya menempuh kuliah semester 5 di Universitas Negeri Malang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Oke, selanjutnya silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Medina, saya asli dari Blitar, saya juga mahasiswa Universitas Negeri Malang jurusan Ekonomi Pembangunan. Saat ini saya semester 10. Next. Perkenalkan juga, saya Eva Silawati dari Bukti, dan saya juga berasal dari Universitas Negeri Malang jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019, dan saat ini saya sedang menempuh dan Oke, yang terakhir silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Tina Fidatul, saya dari Blitar. Seperti teman-teman di saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang, program studi S1 Pendidikan Ekonomi semester 5. Semuanya sudah perkenalkan diri ya. Untuk selanjutnya bisa langsung teman-teman sampaikan apa saja yang kalian kerjakan di sini, program-program apa saja yang kalian jalankan, yang kalian dapatkan selama di sini. Silahkan disampaikan. Mulai dari yang paling kanan ya. Tadi Kak Vina, silahkan ya. Baik, jadi selama kita magang di sini banyak sekali kegiatan atau program-program yang kita kerjakan atau dilaksanakan. Mulai dari pemasaran online, kemudian ada belajar bisnis hidroponik, terus ada juga OJT atau on the job training, kemudian OOTB, terus ada apa lagi Kak? Ada
ISO. Ya, kunjungan industri juga. Ya, tentunya masih banyak lagi. Dari kegiatan hidroponik yang telah kita lakukan itu banyak sekali manfaat yang kita peroleh, terutama dari pengalaman, wawasan, serta ilmu baru yang kita dapatkan yang sebelumnya itu belum didapatkan di proses bangku perkuliahan. Nah, kemudian selain itu kita itu juga belajar di sini berwirausaha hidroponik karena hidroponik ini kan tidak sesuai dengan jurusan kita, jadi kayak ilmu baru banget yang sangat bermanfaat banget gitu loh buat kita. Pada proses hidroponik ini kita itu banyak belajar mulai dari persiapan alat dan bahan, kemudian penyemaian, terus pemindahan bibit, perawatan, sampai pemasaran produk ke market atau pasar yang akan dituju dari rencana bisnis ini. Kemudian terdapat beberapa kendala sih sebenarnya dalam pelaksanaan hidroponik ini. Yang pertama adalah tentunya itu pengetahuan, karena kita kan belum belajar ya, belum pernah mendapatkan ilmu ini. Jadi kayak kendala saat melaksanakan kegiatan ini. Kemudian yang kedua adalah cuaca, karena kan hidroponik itu sangat rentan terhadap hujan. Jadi kayak hujan menjadi kendala untuk penanaman hidroponik ini. Kemudian bentuk dukungan dari Bapak David selaku CEO Samtik itu sangat berpengaruh terhadap kita, karena dukungan beliau itu sangat positif sekali terhadap kita. Beliau sangat mendukung program ini karena diharapkan dari program ini itu kita dapat belajar berwirausaha serta berwirausaha yang nantinya itu dapat diteruskan setelah kita keluar dari Samtik. Kemarin kita juga sempat melakukan kunjungan industri ke salah satu pusat hidroponik yang ada di Blitar. Nah, di sana kita mendapatkan banyak ilmu baru, karena di sana kita juga bisa sharing-sharing, kemudian dapat kayak konsultasi mengenai masalah dan kendala yang kita hadapi selama bisnis hidroponik ini. Dari hasil produk panen hidroponik kemarin, kita juga melakukan pemasaran ke beberapa store yang ada di Samtik dan juga beberapa pasar yang ada di Blitar. Seperti itu. Nah, di sana kita belajar banyak banget. Jadi mulai dari kayak berinteraksi langsung dengan konsumen, kemudian men-suggest apa hidroponik kita itu, kelebihan hidroponik kita, kemudian keuntungan kalau membeli hidroponik kita, seperti itu. Pokoknya banyak banget dari kegiatan ini kita sangat mendapatkan ilmu serta wawasan yang sangat luas sekali. Selain itu mungkin itu saja penjelasan dari program hidroponik yang telah kita lakukan. Kemudian untuk program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan berbagi pengalaman saya tentang program yang kita jalankan di magang itu dan marketing kita apa aja sih? Nah, yang pertama kami diberi pengenalan terlebih dahulu seperti apa sih digital marketing itu. Kemudian kita juga diberi bekal seperti apa kita juga dijelaskan dan gimana cara posting seperti itu. Terus dengan adanya pelatihan dan pembekalan digital marketing ini, kita bisa tahu bahwa ternyata ada beberapa platform, bahkan itu banyak ya ternyata sekitar kurang lebih 32 platform yang bisa kita manfaatkan untuk memposting produk kita. Ya. Dari 32 platform ini ternyata kita nggak memerlukan biaya untuk melakukan pemasarannya. Jadi di sini itu 32 platform ini dapat kita gunakan secara gratis. Apa aja sih platform itu? Nah, di antaranya itu ada YouTube, TikTok, Instagram, kemudian ada desain, kemudian ada masih banyak lagi tentunya. Nah, selain itu di sini kita juga terjun langsung. Terjun langsung ke mana, Kak? Kita di sini itu juga langsung terjun langsung, praktek langsung ya. Praktek langsung untuk memposting produk kita di 32 platform tersebut. Nah, keren kan pastinya? Pastilah ya. Terus kemudian selain itu kita juga diajarkan untuk membuat konten yang menarik ya tentunya. Jadi selain posting kita juga diajarkan untuk
membuat konten sesuai dengan struktur konten yang baik dan benar. Itu gimana sih caranya, desainnya gimana, itu juga diajarkan ketika program digital marketing ini ya. Pastinya seru banget. Dan selain itu juga kita juga melakukan transfer ilmu kepada teman-teman magang lain. Jadi di sini itu kita juga berkolaborasi khususnya sama teman-teman dari kampus yang sendiri ya. Jadi setelah kita mendapatkan pelatihan dan pembekalan dari di sini, kita juga mengolah apa yang kita dapatkan untuk kita sampaikan kepada teman-teman magang yang lainnya. Nah, di situ kita selain transfer ilmu, kita juga saling sharing di situ ya. Jadi intinya di situ kita saling belajar bersama. Misalkan kita lupa, ada yang mengingatkan, oh caranya seperti ini, cara posting di platform itu seperti ini. Nah, masih banyak lagi programnya, apalagi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Program yang selanjutnya yang kami lakukan selama kita magang di Samsung ini adalah on the job training atau biasa disebut dengan OJT, atau tidak juga diartikan dengan pelatihan kerja. Tujuan dari kegiatan OJT ini adalah untuk memberikan ilmu dan pengalaman kerja kepada mahasiswa yang magang di Samsung ini. Selain itu tujuannya agar mahasiswa itu mampu mengasah keterampilan soft skill mereka selama menjalankan on the job training tersebut. Dalam on the job training ini terdapat beberapa kegiatan seperti ada OOTD atau out of the box. Jadi kegiatan ini adalah kita menawarkan produk kita secara langsung kepada customer. Jadi kita itu mendatangi dari rumah ke rumah, dari toko ke toko, instansi ke instansi, sambil penyebaran produk sambil menawarkan produk kita. Kemudian ada juga kita selama OJT ini melakukan yang namanya counter crew. Jadi kita membantu pekerjaan counter crew seperti melayani customer, mengantarkan pesanan makanan, melakukan perintah setelah customer selesai makan, atau mungkin kita juga melakukan prepare, menyiapkan pesanan customer. Kemudian kita juga melakukan kegiatan delivery order. Jadi kita itu ikut membantu mengantarkan pesanan makanan customer ke rumah mereka. Kemudian ada juga kegiatan itu program Stand Express. Jadi kegiatan itu adalah kita menjual produk di tempat umum seperti di tempat CFD atau di pinggir jalan raya. Selain menjual produk itu, kita juga menyebarkan brosur juga untuk tujuannya untuk memperkenalkan Samjik dan produknya ke masyarakat yang luas. Kemudian masih ada program lagi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk program selanjutnya itu ada namanya audit operasional. Jadi untuk audit operasional ini kita melakukan audit, atau kalau teman-teman bingung dengan kata-kata audit itu bisa kita bilang seperti sidak ya, karena kan kita kan beranggapan kita itu awalnya saat sampai ke cabang yang sudah dibuka itu kita seperti customer biasa. Jadi kita menganggapnya itu istilahnya itu mystery guest atau mystery shopper, guest shopper. Jadi kita itu menyamar sebagai pembeli dulu pertama kali ya. Seperti biasa itu, seperti konsumen pada umumnya membeli produknya, kita makan sambil mengamati apa saja yang kita temukan di toko tersebut, entah itu dari kebersihannya, entah itu dari pelayanannya, terus penampilan dari karyawan itu seperti apa, itu bisa kita lihat. Dan kita mengaudit itu tidak sembarang audit, hanya melihat oh ini enggak sesuai dengan standar kita misalnya, enggak, itu kita melihat apa yang sudah ditetapkan oleh Samjik itu sendiri. Jadi ada pelayanan SOP-nya sendiri ya, ada SOP-nya sendiri gitu. Jadi kita menilainya berdasarkan itu. Kemudian setelah kita menunggu beberapa saat, baru kita mengaku bahwa kita adalah sebagai tim audit ya dari office, nyebutnya office,
diberikan tugas untuk melakukan audit di store ini. Jadi seperti itu ya kegiatan yang kita lakukan selama ini ya. Kurang lebih seperti itu. Ada tambahan lagi? Sebenarnya programnya masih ada lagi ya, ada kunjungan dari SKM, ada kunjungan. Kita kemana aja Kak UMKM-nya? Kita ke Opak Jenang, kemudian ke Opak Gambir, Kemudian tadi ada di pusat hidroponik yang ada di Blitar. Kemudian kita juga melakukan program apa itu EO juga kan? Oh Kita iya, organizer EO. juga. Jadi IO itu kita itu ya sebenarnya IO pada umumnya ya, tapi Samcik itu punya program namanya Samcik Music Show. Iya. Samcik Music Show. Jadi Samcik itu menugaskan kita sebagai IO untuk mengordinir kita akan live musik di toko-toko yang sudah ditentukan. Gitu loh. Contohnya kemarin kita sempat yang paling meriah ya, saya panggil itu Ngadiluli. Di Ngadiluli, jadi Ngadiluli itu yang dari awal kita sampai di sana itu masih biasa aja, sepi di jalanan itu, store juga masih sepi, masih banyak tempat kosong gitu. Tapi beberapa saat setelah maghrib lah kalau nggak salah ya kan, setelah maghrib itu tiba-tiba pengunjungnya jadi ramai banget ya, jadi ramai banget. Jadi itu mungkin salah satu efeknya kita melaksanakan Samcik Music Show ini ya, dan ini lumayan berhasil lah ya, karena mengundang para konsumen. Kita penasaran ini apa sih kok rame-rame? Iya, Kita juga itu ya video juga. Iya. Semua WhatsApp kita ke para konsumen dan masyarakat. Ya, baik yang hampir atau yang hanya sekedar lewat di jalan tersebut. Atau cuma sekedar nonton musiknya juga ada. Iya. Jadi selain sebagai hiburan, kita juga melakukan promosi gitu. Ya, benar. Jadi hiburan buat kita, tapi pekerjaan juga untuk kita. Selain program-program tersebut, kita juga selama magang di Samcik itu kita diajarkan itu masalah keuangan. Jadi kita diajarkan bagaimana sih cara memanajemen keuangan, kemudian cara memasukkan data-data tersebut. Kemudian apa lagi Kak? Selain itu di Samcik kita juga diajarin tentang spiritual kita. Jadi sebelum kita melaksanakan aktivitas kita ketika bekerja, kita itu diwajibkan untuk melakukan sholat duha, zikir dahulu, kemudian sama terus itu namanya apa ya Kak? Spiritual company ya, benar banget. Jadi di situ kita juga selain itu kita juga ditekankan untuk mengedepankan gimana sih untuk selalu bersikap jujur dalam setiap keadaan. Jadi sangat berdampak positif banget ya Kak bagi kita. Ya, tentunya sangat sesuatu pengalaman yang belum pernah kita dapatkan selama kita berada di bank kerja. Jadi Samcik itu bukan hanya sekedar mementingkan omset ya Kak? Pastinya enggak. Untuk lengkapnya ya, kalian bisa langsung cek IG-nya Samcik @samcikresto ya untuk lebih lengkapnya. Kalian itu bisa lihat menunya apa saja, terus kegiatan selama magang itu seperti apa. Mungkin dibayangkan kalian belum kebayang ya kayak gimana, tapi di IG Samcik itu sudah dijelaskan semuanya seperti apa, dan kalian bisa melihat. Nah, selanjutnya kira-kira review kalian selama makan di Samcik. Nah, tolong diceritakan ya. Untuk kesannya ya, pasti yang pertama menyenangkan karena kita dapat ilmu baru, wawasan baru, Pengalaman yang belum pernah kita dapatkan di kampus kuliah tadi ya Kak ya. Pastinya seru dan keren. dan kegiatannya itu nggak banyak kan, jadi kayak seru banget gitu loh. Kalau makan di sini, saya juga merasa seru sih, nyaman ya gitu ya. Maksudnya kita tuh di sini nggak cuma kerja di kantor, depan kantor ketik-ketik itu enggak. Kita tuh banyak kegiatan lain. Di luar ya. Jadi nggak monoton aja. Nah itu kita pokoknya kalian nggak akan stres gitu kalau magang di sini gitu. Nggak, tekanan juga nggak segitu besar ya, nggak seperti kuliah ya. Iya, padahal malah banyak kayak Iya. Tapi kalau di sini kita
santai teman aja. ya, banyak teman ya. Nambah Ngalir relasi aja. juga. Bener. Dan terus kita juga kayak mengerti ya, lebih kayak menambah pengalaman kita gimana sih dunia kerja yang secara langsung, Gak cuma teori di bangku kuliah, tapi kita langsung terjun langsung di lapangan. Dan pastinya ilmu yang kita dapatkan itu relevan sama keadaan dunia kerja yang nyata, dan ilmu yang kita dapat di selama magang ini tidak akan pernah kita dapatkan kita selama kuliah. Ya, belum pernah didapatkan Iya, sama kuliah ya kayak. Kalau sarannya untuk Sampi sendiri seperti apa? Untuk selanjutnya, saran yang kami berikan untuk program magang di Sarjik ini adalah agar kurikulum magangnya itu agar lebih terjangkau, lebih terstruktur. Jadi kita sebagai mahasiswa magangnya itu enggak bingung gitu pada saat ngerjain ini tiba-tiba disuruh ini, kemudian tiba-tiba lagi disuruh ke sana. jadinya ilmunya itu lebih terjangkau gitu ya. Kemudian untuk kritik gimana kritiknya? Kalau dari saya nggak ada kritik. Awal itu dari program-program dari modal Samsung itu udah sangat edukasi ya kayak. Dan mungkin pengalaman magang kita di sini itu tidak bisa didapatkan di tempat-tempat magang yang lain. Ya belum tentu ya di tempat modal lain itu bisa mendapatkan pengalaman yang kita dapat. Jadi terima kasih banget buat Pak David, Bu Nurul, kemudian Pak Arif serta tim office yang telah mendampingi kami, bantu kami dalam magang ini, kemudian tim kru juga ya Samjik yang sudah mau membantu kita selama menjalankan program magang kita. Udah mau berbagi pengalaman mereka. Oke, baik teman-teman. Kira-kira cukup sampai di sini dulu ya video dari kita. Jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Saya harap apa yang kalian ya dari teman-teman magang UM selama magang di Samjik, semua ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat ya, juga sebagai bekal untuk kalian untuk menghadapi masa depan nanti. Akhir kata dari saya, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.